Selamat datang di Dona Movie. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Chris tentang ketekunan dan tekadnya untuk mengatasi rintangan. Mulai dari ditinggalkan oleh istrinya karena kesulitan ekonomi, diusir dari kontrakan hingga tidur di toilet stasiun bersama anaknya. Film ini bagus banget karena menggambarkan realitas perjuangan yang dihadapi oleh banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Dan film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Not even me. All right? Alright. Seorang pria bernama Chris dan istrinya yang bernama Linda terpaksa menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk menjadi salesman dari sebuah alat medis, yaitu pemindai kepadatan tulang. Pada saat itu alat ini merupakan sebuah penemuan baru yang setara dengan alat ronsen, namun harganya jauh lebih mahal. Mereka membeli banyak benda tersebut untuk dijual kembali. Ternyata untuk menjual benda tersebut sangatlah sulit karena para dokter dan rumah sakit belum terlalu membutuhkan alat tersebut. Untuk bertahan hidup setidaknya Chris harus menjual 2 buah alat itu dalam waktu 1 bulan, sehingga membuat Chris harus berjualan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya. Chris mempunyai seorang anak yang bernama Christopher dan dia akan menitipkannya ke daycare terlebih dahulu sebelum dirinya berjualan. Selain itu, istrinya yang bernama Linda ini harus ikut bekerja keras, bahkan dia mengambil shift tambahan untuk mendapatkan uang lebih demi membayar uang kontrakan dan makan sehari-hari. Suatu hari mobil Chris ditilang karena tempat dirinya berjualan sangat jauh dari tempat parkir. Sementara dia tidak memiliki uang untuk menebus mobilnya. Saat selesai makan malam, Chris menemukan sebuah Rubik milik putranya. Dan pada saat itu Rubik begitu populer di masanya. Singkat cerita, Linda bertanya kepada Chris soal pajak yang belum dibayarkan. Lalu Chris menjawab bahwa dia akan membayarkannya bulan depan jika dagangannya laku. Mendengar hal tersebut, Linda pun marah karena kondisi keuangan mereka yang buruk. Keesokan paginya saat hendak berjualan, dia melihat seorang pria dengan mengendarai mobil mewah. Chris bertanya kepada pria tersebut, apakah yang membuat pria tersebut begitu terlihat sukses. Pria ini menjawab bahwa dia bekerja sebagai seorang broker saham, lalu menasehati Chris agar dirinya pandai berhitung dengan angka dan berinteraksi dengan manusia. Saat Chris berkata kepada istrinya bahwa dia ingin menjadi broker saham, namun Linda justru mengejeknya. Padahal saat itu Chris sangat membutuhkan dukungan dari seorang istri. Linda semakin menghina Chris dengan ejekan bahwa hal tersebut mustahil. Dilanjutkan dengan Linda yang berkata bahwa minggu depan tunggakan kontrakan mereka sudah 3 bulan belum membayar. Kebetulan sepulang jualan, Chris menemukan kertas iklan lowongan untuk menjadi broker saham. Karena tidak mungkin dia membawa alat yang begitu besar ke dalam gedung, akhirnya Chris menitipkan alat jualannya ke seorang pengamen. Akhirnya Chris mendapatkan formulir untuk ikut program magang. Namun pada saat staf kantor menjelaskan tentang program tersebut, Chris melihat pengamen tadi membawa kabur alat mahalnya. Dia pun bergegas keluar untuk mendapatkan kembali mesin dagangannya. Sayangnya pengamen tersebut keburu kabur menaiki kereta. Chris berjalan pulang dengan hanya membawa formulir untuk magang di kantor saham, dan setiap bulannya kantor akan merekrut 20 orang untuk magang dan hanya 1 yang akan dipilih menjadi karyawan tetap. Chris terlihat sedih karena baru kehilangan 1 mesin jualannya yang dapat menghidupinya 1 atau 2 bulan ke depan. Di dalam kantor saham, dia memberikan lamarannya kepada seorang pria. Pria tersebut sangat sibuk dan dia hanya mengambil formulir lamarannya saja. Akhirnya Chris melanjutkan perjalanannya untuk berjualan mesin alat medisnya itu. Tiba-tiba Chris melihat pengamen yang pada waktu itu membawa kabur mesin dagangannya. Lalu Chris pun mengejarnya hingga akhirnya dia dapat merebut kembali mesin mahal. Linda yang terus-menerus marah padahal Chris ingin menceritakan apa saja yang baru dilaluinya. Namun Linda berkata sudah tidak ingin mendengar apapun dari Chris. Setelah sebulan tidak ada kabar tentang lamarannya menjadi broker saham, Chris tanpa sengaja bertemu dengan pria yang pada saat itu dititipkan formulir lamaran oleh Chris. Namun pria itu terlihat buru-buru dan hendak menaiki taksi. Namun Chris berhasil menaiki taksi yang sama saat mengatakan bahwa tujuannya sama. Di dalam taksi, Chris tidak tinggal diam dan menceritakan semua pengalamannya kepada pria tersebut. Namun pria itu hanya sibuk dengan Rubik di tangannya. Chris berkata bahwa dia bisa menyelesaikan Rubik tersebut saat pria itu mengatakan bahwa Rubik ini terlalu sulit. Chris yang kebetulan jago matematika ini akhirnya dapat menyelesaikan Rubik. Walaupun dia harus memutar otaknya sedemikian rupa, namun apapun akan dia lakukan untuk dapat mencuri perhatian pria
pria itu. Chris berhasil menyelesaikan Rubik tepat waktu dan membuat pria ini kagum. Pria itu pun keluar dari taksi tanpa membayar ongkos dan membuat Chris kebingungan dengan argo yang semakin bertambah. Sedangkan isi dompetnya jauh dari kata mencukupi argo tersebut, dan Chris pun kabur pada saat mobil berhenti di lampu merah. Walau terjadi aksi kejar-kejaran, dia berhasil menaiki kereta, namun sayangnya mesin jualannya tertinggal di kereta. Lagi-lagi dia harus merelakan mesin mahal tersebut. Ditambah lagi yang membuat dirinya syok pada saat mengabari istrinya. Istrinya berkata bahwa dirinya dan Christopher akan pergi dari rumah. Walaupun Chris mencoba menghentikan Linda di telepon, namun Linda bersikeras sehingga membuat Chris berlari ke rumah. Sampai di rumah, Chris sudah mendapati anak dan istrinya sudah tidak ada. Tiba-tiba telepon berdering, dan itu adalah pria dari kantor saham yang mengundangnya untuk wawancara di kantornya. Itu semua berkat permainan Rubiknya di taksi. Keesokan harinya dia mendatangi Linda di tempat kerjanya dan memohon agar Christopher ikut dengan Chris. Namun sayangnya terjadi pertengkaran dikarenakan Linda yang terus marah-marah dan menyalahkan Chris karena membuat dirinya dan Christopher mengalami kemiskinan. Setelah itu Chris mendatangi tempat penitipan anak untuk menjemput Christopher bersamanya. Sesampainya di rumah, Chris didatangi oleh pemilik kontrakan yang menagih uang kontrakan selama 3 bulan. Jika tidak membayar, maka Chris harus mengosongkan rumahnya besok pagi karena akan ada tukang yang datang untuk mengecat rumah tersebut. Akhirnya Chris pun menawarkan diri untuk menjadi tukang cat. Si pemilik pun setuju dan mengizinkan Chris untuk mengecat rumahnya. Namun karena itu, Chris jadi membuang banyak waktunya hanya untuk mengecat rumah. Tiba-tiba terdengar suara yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah seorang petugas kepolisian yang menangkap Chris karena tidak membayar tilang. Hal tersebut membuat Chris harus tinggal di penjara karena peraturan di negara tersebut barang siapa yang tidak sanggup membayar uang tilang, maka dirinya harus tinggal di penjara. Chris pun baru akan keluar dari penjara hingga besok pagi. Dia mulai berdebat dengan petugas kepolisian karena dia masih banyak urusan, yaitu mengecat rumah kontrakan dan juga harus mengurus putranya di rumah. Dia pun menelpon Linda untuk meminta tolong untuk menjaga Christopher selama dia di penjara. Lalu keesokan paginya dia harus segera pergi ke kantor broker saham untuk panggilan interview. Tanpa mengganti pakaiannya, Chris berlari menuju kantor broker saham. Hingga akhirnya Chris pun dipanggil untuk sesi wawancara. Dengan pakaian seadanya dan penuh dengan cat, dia bertemu dengan para petinggi perusahaan investasi. Namun Chris dengan santainya menceritakan mengapa dirinya berpakaian seperti itu. Dia pun mengatakan hal yang sesungguhnya, namun dengan pembawaan yang membuat suasana menjadi cair. Semua orang terhibur dan menghargai usahanya. Saat wawancara selesai, pria ini memberikan selamat kepada Chris dan berjanji akan segera menyampaikan berita baik kepadanya. Namun tiba-tiba Chris berkata bahwa dia akan memikirkan kembali tentang posisi magang ini karena belum tentu dirinya diterima sebagai broker tetap, dan dari 20 orang pemagang hanya 1 oranglah yang diterima menjadi karyawan tetap. Bahkan selama magang dirinya pun tidak digaji. Malam harinya Linda datang ke rumah untuk mengantarkan Christopher. Kemudian Linda berkata bahwa suatu saat jika dirinya memerlukan pertolongan seperti ini, Linda tidak dapat membantunya lagi karena dirinya akan keluar kota untuk bekerja. Singkat cerita, Chris menelpon HRD di kantor saham bahwa dia akan ikut dalam peserta magang di broker saham. Namun pada hari itu Chris dan anaknya pun harus pindah dari kontrakan karena tidak mampu membayar sewa kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan. Dia pun harus menginap di kontrakan yang lebih kecil dan lebih murah. Saat sedang bermain basket, Chris berkata kepada Christopher, jika Christopher mempunyai sebuah impian, maka gapailah. Lalu Chris mengajak Christopher untuk menuju rumah sakit dan menjual 1 mesin dagangannya. Akhirnya untuk sekian lama dia berhasil menjual 1 mesin dan hasil penjualannya dapat menghidupi Christopher dengan anaknya selama 1 bulan. Hingga tiba di mana Chris memulai hari magangnya di kantor, dan pada jam istirahat dia melihat seorang pria tua yang membawa mesinnya yang pada saat itu tertinggal di stasiun. Chris pun mengejar pria tua itu hingga membuat dirinya tertabrak mobil dan Chris kehilangan 1 sepatunya. Chris kembali ke kantor magang hanya dengan menggunakan 1 sepatu. Chris mulai bekerja setiap hari untuk mencari klien yang akan menginvestasikan uang mereka di sana dan harus berlomba-lomba mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dengan 20 peserta magang lainnya. Chris harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena dirinya tidak bisa lembur hingga malam dan harus menjemput dan mengurus Christopher di rumah. Dia pun bahkan tidak minum hanya untuk menghemat waktu agar tidak ke toilet. Saat itu dia mendapatkan salah satu klien dan akan membuat janji bertemu dalam waktu 20 menit. Namun di depan lobi dia bertemu dengan atasannya yang menyuruh Chris untuk memarkirkan mobilnya. Hal itu membuat Chris telat datang ke pertemuan klien pertamanya. Namun dia mengetahui informasi dari karyawan rumahnya akan menonton sebuah pertandingan olahraga. Jadi dia mempunyai ide untuk menemui ke rumahnya dan Chris berkata bahwa dia akan membatalkan pertemuan mereka
dengan alasan bahwa Chris akan menonton pertandingan olahraga dengan anaknya. Merasa sangat kebetulan, akhirnya klien pertamanya tersebut mengajak Chris dan anaknya untuk menonton pertandingan di ruang VIP. Dia pun memanfaatkan hal tersebut agar kliennya itu bisa berinvestasi saham di tempatnya. Namun sayangnya pria itu belum tertarik. Namun karena saat itu Chris berada di lingkungan VIP, dia mendekati banyak orang-orang kaya untuk meminta nomor teleponnya. Tiba-tiba Chris mendapatkan sebuah surat dari kantor pajak dan Chris belum juga membayar pajak. Akhirnya pihak pajak mengambil seluruh uang yang ada di rekening Chris. Saat ini Chris pun sudah tidak mempunyai apa-apa, bahkan mesin yang biasa ia jual pun kini sudah habis. Dan di waktu yang tepat dia menemukan seorang lelaki tua yang dulu mengambil mesin dagangannya di stasiun. Dia pun lalu mengejarnya dan berhasil mengambil mesin tersebut. Chris mengajak anaknya berkeliling untuk menjual mesin itu. Namun pada saat dia menemukan pembeli, ternyata mesin tersebut telah rusak. Chris pun kembali pulang ke kontrakannya dan mendapati barang-barangnya sudah berada di luar, yang artinya Chris dan Christopher kembali diusir dari kontrakannya. Mereka terpaksa hidup di stasiun untuk tempat berteduh. Pada saat stasiun sepi, Chris mencoba menghibur anaknya, lalu menyuruh Christopher untuk memejamkan mata untuk membayangkan mereka berdua pergi menjelajah ke dunia dinosaurus. Mereka berpura-pura dikejar dinosaurus dan harus mencari goa perlindungan. Akhirnya mereka masuk ke sebuah goa yang adalah toilet umum, dan di sana Christopher pun tertidur. Singkat cerita, demi anaknya untuk mendapatkan tempat tidur yang layak, Chris mendatangi sebuah tempat panti sosial. Namun Chris ditolak karena tempat itu hanya untuk anak kecil dan perempuan. Akhirnya Chris pergi ke sebuah tempat yang membuat mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat tidur 1 malam. Kemudian Chris memandikan Christopher lalu menidurkannya agar Chris dapat memanfaatkan waktu untuk membetulkan mesin dagangannya yang rusak. Chris juga berangkat ke kantor lebih awal agar pekerjaannya selesai lebih cepat. Hal itu dilakukan agar Chris dapat mengantri di antara para homeless untuk mendapatkan penginapan. Untuk makan pun dia harus pergi ke gereja demi mendapatkan makanan gratis. Saat pulang dari kantor, rekan kerjanya meminjam uang $5 untuk menaiki taksi. Mau tidak mau Chris meminjamkannya, padahal uang di dompetnya tidaklah banyak. Malam ini Chris dan anaknya kehabisan kamar karena telat mengantri. Terpaksa mereka pun harus menggelandang di stasiun lagi. Singkat cerita, Chris mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang. Selain untuk bertahan hidup, uang tersebut juga digunakan untuk membeli suku cadang agar dapat memperbaiki satu-satunya mesin dagangannya yang rusak. Dan akhirnya mesinnya pun dapat hidup kembali. Lalu Chris dapat menjual mesin tersebut di salah satu dokter, dan dia menggunakan uang itu untuk membawanya putranya tidur di hotel. Chris dan Christopher yang sudah lama menggelandang di stasiun tidak terbiasa tidur di kasur empuk, malah dia tidur di lantai. Akhirnya hari terakhir magang pun tiba. Chris dipanggil dan ternyata dia terpilih menjadi karyawan tetap. Chris pun langsung terharu dan meneteskan air mata karena besok pagi adalah hari pertama Chris bekerja sebagai broker tetap. Dengan terharu, Chris berterima kasih kepada dirinya sendiri atas perjuangannya selama ini. Berlari untuk menemui Christopher ke penitipan anak lalu memeluknya. Kini segala cobaan hidup yang mereka lalui berakhir sudah, dan tidak butuh waktu lama akhirnya Chris dapat mendirikan sendiri perusahaan broker sahamnya. Chris juga merupakan salah satu orang terkaya di Amerika, dan dia juga mendirikan bangunan-bangunan untuk menampung para gelandangan. Oke guys, itulah tadi kisah inspiratif dari Chris Gardner. Terima kasih sudah menonton.